Selamat malam pemirsa. Pukul 20 malam ini Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan pertemuan dengan 33 Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan arahan. Kita bergabung dengan Risti Ayu yang saat ini sudah berada di Cikeas. Risti, apa saja arahan yang diberikan SBY pada para Ketua DPD Demokrat? Baik Lori, saat ini pengarahan dari Majelis Tinggi dengan 33 Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat seluruh Indonesia masih berlangsung. Sebelum saya menyampaikan arahan apa saja yang disampaikan Presiden SBY, saat ini pertemuan atau silaturahim antara Majelis Tinggi dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah seluruh Indonesia dari Partai Demokrat tengah berlangsung penandatanganan fakta integritas sesuai yang disampaikan atau hasil dari musyawarah Majelis Tinggi yang berlangsung pada Jumat malam kemarin. Dan dalam sambutannya pada malam hari tadi, Presiden SBY menyampaikan bahwa setelah musyawarah yang berlangsung pada Jumat malam kemarin antara Majelis Tinggi, Presiden SBY menyampaikan kepada DPD bahwa memang salah satu syarat atau bentuk penyelamatan Partai Demokrat dari penurunan elektabilitas yang diketahui dari hasil survei SMRC adalah menandatangani fakta integritas. Adapun salah satu poin-poin dari 10 poin fakta integritas yang disampaikan Presiden SBY adalah yang pertama, dalam fakta integritas disampaikan sebagai kader atau jajaran Partai Demokrat akan senantiasa menjaga integritas untuk kehidupan berbangsa dan negara dan juga menjaga nama baik Partai Demokrat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kemudian poin kedua disampaikan Presiden SBY adalah dalam menjalankan tugas dan pengabdian kader Partai Demokrat dan juga dalam melayani rakyat, kader Partai Demokrat akan bekerja dengan adil, dengan tidak akan menjalankan tugas dengan diskriminatif atau dengan segala perbedaan yang ada. Kemudian hingga ke rumusan ke-10, Presiden SBY menekankan bahwa bagi para kader yang terdera kasus dugaan korupsi akan harus siap menjalani sanksi organisasi dari Partai Demokrat berupa baik reposisi juga pengunduran diri. Dan diketahui juga pada pengarahan atau silaturahim antara Majelis Tinggi dan Ketua DPD seluruh Indonesia dari Partai Demokrat ini sedianya dihadiri oleh 9 anggota Majelis Tinggi termasuk Presiden SBY. Namun rupanya pada malam hari ini hanya ada 8 yang tidak hadir, ialah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yakni Anas Urbaningrum dikarenakan berhalangan karena sakit. Dan berikut adalah petikan pidato SBY pada pembukaan pengarahan dengan DPD malam hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, khususnya para wartawan dan insan pers yang saya cintai, sebagaimana saudara ketahui, baru saja dilangsungkan pertemuan antara Majelis Tinggi Partai Demokrat dengan para ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat se-Indonesia yang juga dihadiri oleh para menteri, ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI dan wakil ketua Komisi Pengawas. Tujuan pertemuan kami pada malam hari ini tiada lain adalah kelanjutan dari sidang Majelis Tinggi Partai yang telah kami laksanakan pada hari Jumat yang lalu 8 Februari tahun 2013. Ini langkah lanjutan dan akan terus bergerak ke depan untuk melaksanakan penataan, penertiban, dan konsolidasi Partai Demokrat. Majelis Tinggi semua hadir, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Majelis Tinggi, Pak Anas Urbaningrum berhalangan hadir, mengirim berita karena beliau sakit. Dan kita undang dan sekali lagi memang berhalangan karena sakit. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan
fakta integritas yang telah saya singgung pada penjelasan saya beberapa saat yang lalu, yang untuk pertama kalinya hendak ditandatangani oleh segenap pimpinan Partai Demokrat tingkat provinsi se-Indonesia. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Saya menyimak, mendengarkan, dan membaca sejumlah komentar dari masyarakat luas. Boleh dikata kritik dan komentar. Beberapa saat yang lalu, bahkan dari kader sendiri, ada yang mengatakan kenapa SBY selaku penggagas dan pendiri partai dan juga selaku Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Dewan Pembina Partai tidak melakukan sesuatu yang cukup ketika elektabilitas Partai Demokrat sekarang ini dalam tingkatan yang rendah. Itu yang saya dengar langsung atau tidak langsung, bahkan sebagian besar dari kader kita, kader Partai Demokrat maksud saya. Mereka ingin saya ikut bertanggung jawab menyangkut keadaan Partai Demokrat sekarang ini. Setelah Majelis Tinggi dengan niat yang baik melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan partai ini, ada yang memberikan komentar, saya kira saudara juga mendengar, kenapa SBY harus ngurusi partai? Mestinya mengurusi pemerintahan dan negara. Saya pastikan ke hadapan rakyat Indonesia, saya tidak melalaikan tugas saya yang utama, menjalankan roda pemerintahan dan memimpin kehidupan bernegara. Selama 8 tahun lebih ini boleh dikata saya pribadi amat jarang mengikuti, melakukan dan menjalankan kegiatan Partai Demokrat. Paling-paling pada saat hari ulang tahun, rapat pimpinan, rapat koordinasi atau momen-momen tertentu saja. Jadi saya tetap pada sumpah saya untuk mengutamakan kepentingan negara dan pemerintahan. Kalau kita lacak kembali pada era Presiden Soeharto, beliau juga pembina Partai Golkar. Pak Habibie juga pembina Partai Golkar. Gus Dur, Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Ibu Megawati, Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia. Saya pembina, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Pak Yusuf Kalla, Ketua Umum Golkar, saya tetap pembina. Jadi meskipun beliau juga menjalankan kepemimpinan partai, tidak berarti beliau semua juga melalaikan tugas untuk menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan bernegara. Saya juga mendengar sejumlah komentar negatif, tapi justru berasal dari luar Partai Demokrat yang seolah-olah mempertanyakan mengapa harus ada langkah-langkah penyelamatan seperti ini. Saya dengar, tapi biarkanlah Partai Demokrat dengan penuh tanggung jawab dan niat yang baik bekerja untuk menyelamatkan masa depan partai kami. Jadi itu yang penting, saya akan terus bekerja bersama-sama jajaran pimpinan, ketua umum juga di dalamnya untuk menyelamatkan partai ini keluar dari ujian, katakanlah ujian sejarah yang tidak ringan. Saudara-saudara, dengan pengantar itu maka saya ingin menyampaikan bahwa kami telah menyusun sebuah fakta integritas. Akan saya bacakan fakta integritas yang berlaku di jajaran Partai Demokrat dan yang akan ditandatangani oleh para kader dan pejabat utama
jajaran Partai Demokrat. Barangkali setelah mendengarkan isi dari fakta integritas ini, sebagian saudara-saudara kami, rakyat Indonesia, akan mengatakan bahwa fakta integritas seperti ini mestinya juga berlaku bagi seluruh pejabat negara dan pejabat publik. Silahkan kalau ada yang memiliki pandangan seperti itu. Tetapi fakta integritas ini kami niatkan untuk kami jalankan di jajaran Partai Demokrat. Saya akan sampaikan isi keseluruhan dari fakta integritas ini. Barangkali ada tambahan-tambahan penjelasan jika saya perlukan. Fakta integritas. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai kader Partai Demokrat yang kini tengah mengemban tugas di jajaran Partai Demokrat dan sekaligus menjalankan tugas di lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, serta baik di pusat maupun di daerah, atau tengah menjalankan profesi dan pekerjaan lain di luar lembaga negara dan pemerintahan, menyatakan dengan sepenuh hati bahwa saya akan menjalankan hal-hal sebagai berikut. 1. Akan senantiasa menjaga integritas, kinerja, dan pengabdian saya untuk terus memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta untuk senantiasa menjaga nama baik Partai Demokrat. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral politik partai, serta jati diri kader Partai Demokrat yang bersih, cerdas, dan santun. 2. Dalam menjalankan tugas dan pengabdian saya, utamanya dalam mensejahterakan dan melayani masyarakat, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah menjalankan kebijakan yang diskriminatif. Dan Lori, pertemuan antara Majelis Tinggi dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah seluruh Indonesia dari Partai Demokrat ini sudah berlangsung sejak pukul 20 dan baru saja penandatanganan fakta integritas dari seluruh jajaran kader Partai Demokrat sudah berakhir, dan baru saja Presiden SBY menyampaikan bahwa kegiatan ini akan kemudian dilanjutkan untuk pengarahan lebih lanjut, alias pertemuan ini akan kembali ditutup secara tertutup maksud kami, dan keterangan pers disudahi, bahwa rekan wartawan dipersilakan untuk kembali meninggalkan dari ruangan ini. Untuk sementara demikian, Lori. Ya, Risti Ayu melaporkan